termasuk Perang Dunia Pertama dan yang kedua, bahkan tantangan dari dalam, yaitu dari suku, bahasa, dan adat, serta budaya orang Dayak. Namun, perkabaran Injil tidak berhenti dan terus berlangsung sampai saat ini. GKE berkembang pesat, ada 127 resort dan cabang resort yang bukan hanya di Pulau Borneo atau Kalimantan, namun GKE berdiri dan hadir menjadi berkat di Pulau Jawa, di Jakarta, Surabaya, Salatiga, dan Yogyakarta. Untuk itulah kita layak memanjatkan puji dan syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan bersama pada hari ini, Minggu 16 Juni tahun 2024, dengan perjamuan kudus dengan komitmen perkabaran Injil terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Dengan perkembangan dan komitmen bersama ini adalah buah dari pengorbanan dan perkabaran Injil oleh para misionaris yang rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan ada beberapa yang korban nyawa. Pengucapan syukur ini dapat diwujudkan dengan kesetiaan dalam tugas panggilan dan kesediaan untuk memberi diri dalam melayani Tuhan, sehingga Injil merupakan warisan bagi generasi semua menghadap Tuhan. Pujilah
Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami percaya Bapa di surga bahwa kami ada di tempat ini bukan sekedar kami merencanakannya, tetapi kami ada di tempat ini itu karena tuntunan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam kesempatan ini bersama-sama dengan umat-Mu. Kami dapat berhimpun di gereja ini dalam rangka melaksanakan bakti kami kepada Tuhan. Dan dalam ibadah ini pula ya Tuhan, kami akan mendasarkannya dengan pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, kami sadar kami adalah orang-orang yang terbatas. Pengertian, kekuatan, bahkan hikmat kami sangatlah terbatas. Tetapi meskipun dalam segala keterbatasan kami tetap bersyukur di mana Tuhan sumber segala kekuatan, sumber segala hikmat. Bahkan Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami sekalian. Melewati Roh Kudus-Mu pula akan membimbing kami, akan menuntut kami, bahkan memberikan hikmat kepada kami, agar firman yang sebentar kami akan baca dan akan kami renungkan bersama, kiranya tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami pahami, bahkan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu akan berkata-kata, urapilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ketika hamba-Mu berkata-kata dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berfirman-Lah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca bersama-sama dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat 21 dengan perikop pelayanan untuk perdamaian. Kita akan baca bersama-sama ayat 11 sampai 21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hatinya nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bumi dan langit akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Salam. Salam. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita dapat dipertemukan dalam ibadah ini. Sekaligus hari ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan. Sekaligus juga kita akan melaksanakan prosesi daripada perjamuan kudus. Ibu bapak sekalian, ada banyak hal yang nanti kita akan kaitkan, karena dalam liturgi kita hari ini bukan sekedar hari Minggu biasa,
Tetapi dalam rangka hari ini sebagai hari ucapan syukur, yaitu dan 189 tahun pekabaran Injil IKN, nanti kita akan melihat terkait dengan nas yang disampaikan kepada kita sekalian. Ibu Bapak, memulai ini saya akan menyampaikan peristiwa yang katakanlah bisa saja terjadi dalam dunia pelayanan kita. Ibu Bapak, ini seandainya Ibu Bapak ya, seandainya Ibu Bapak yang sudah melayani ini selama puluhan tahun melayani di gereja, sudah melakukan banyak hal, mencurahkan waktu, tenaga, pikiran untuk gereja ini. Artinya gereja ini bukan sekedar bangunannya secara fisik, tetapi juga pelayanan-pelayanan yang dijalankan. Seandainya itu murah jadi dikatakan, memberikan yang terbaik untuk istilah. Meskipun uang kedaun, kaderong tatap memberikan ruang atau waktu untuk melayani. Tetapi Ibu Bapak, ketika lu panggil kalian itu, jadi pandai orang ikut tuh nah, terakhir puan yang kau, jatuh tinggi jumlah ibu jujur, jatuh tinggi kerek kalian dan sebagainya, jatuh tinggi ambil di puna niat hendak para melayani, yang hendak melayani kan pasti tinggi sesuatu di belakang yang mengikutinya. Ibu Bapak coba bayangkan seandainya hal demikian terjadi. Sementara faktanya atau realitanya kita sudah mengerahkan semua. Makanya pelayanan situasional kita lakukan, tapi pelayanan situasional kan tidak terjawab. Cuma kalian adakan segala macam